Shalom saudara, kita sebagai orang percaya pasti sering mendengar bahwa Tuhan Yesus segera datang. Saya berharap saudara tidak bosan mendengar statement ini, karena dalam VOP kali ini, kita akan sama-sama membahas mengapa kita perlu mendengar pesan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sebagai Raja. Seorang teolog Pentakosta yang bernama Stephen Jackland menyebutkan bahwa doktrin kedatangan Tuhan Yesus adalah denyut nadi dari kegerakan Pentakosta. Pemahaman bahwa Tuhan Yesus akan segera datang inilah yang juga menjadi salah satu faktor mengapa kegerakan Pentakosta berkembang secara luar biasa. Dari sekitar 58 juta jiwa pada tahun 1970, berkembang menjadi sekitar 635 juta jiwa di seluruh dunia pada tahun 2020. Kita juga harus merasakan rasa kesegeraan bahwa Tuhan Yesus benar-benar segera datang, dan kita memang hidup di akhir daripada akhir zaman. Rasul Yohanes juga menekankan rasa kesegeraan ini. Dalam Wahyu pasal yang pertama, ayat yang pertama dan yang ketiga, saudara akan melihat kata-kata harus segera terjadi, dan waktunya sudah dekat. Bayangkan, kitab Wahyu dibuka dengan sebuah sense of urgency. Bukan hanya di awal kitab Wahyu, tetapi kalau saudara membaca pasal terakhir, ada 3 kali Tuhan Yesus berkata, "Aku datang segera." Sebagaimana terdapat pada pasal yang ke-22, ayat yang ke-7, 12, dan yang ke-20. Rasa kesegeraan ini harusnya memotivasi orang percaya untuk semakin giat dalam memberitakan Injil dan hidup di dalam kekudusan. Kedatangan Tuhan Yesus juga menggenapi doa yang diajarkannya kepada murid-muridnya di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. "Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga." Ketika Tuhan Yesus datang kembali sebagai Raja, itu menandakan kehadiran kerajaannya secara penuh dan nyata di bumi ini. Pada saat itu, orang-orang yang mati di dalam Kristus akan dibangkitkan terlebih dahulu, dan mereka yang masih hidup akan diangkat bersama-sama untuk menyongsong Dia di angkasa. Setelah kita mengerti akan pentingnya pesan kedatangan Yesus sebagai Raja, pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang harus kita lakukan dalam merespons pesan kedatangan Tuhan Yesus tersebut? Yang pertama, jangan mencemooh pesan kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ketiga sampai keempat, memperingatkan pada hari-hari terakhir akan muncul banyak pengejek yang mencemooh kabar kedatangannya. Bahkan, tidak sedikit pula orang yang mempunyai pemahaman bahwa kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua hanyalah karangan atau cerita yang dibuat-buat. Hati-hati, jangan sampai kita juga memiliki sikap meremehkan atau mencemooh seperti ini. Yang kedua, kita harus terus berharap dan menyucikan diri kita sambil menantikan kedatangannya. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ketiga tertulis, "Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci." Pengharapan di sini berbicara mengenai perjumpaan kita dengan Yesus saat Dia datang kembali menjemput kita. Pengharapan akan kedatangannya seharusnya mendorong setiap kita untuk terus menyucikan diri kita dari setiap dosa, sehingga kita kedapatan Tuhan tidak bercacat celah menjelang kedatangannya. Yang ketiga, bekerja sama dalam menyelesaikan amanat agung. Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-14 menyatakan bahwa Injil Kerajaan Allah harus diberitakan ke seluruh dunia untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang. Sesudah itu, barulah kesudahannya. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk secara aktif terus memberitakan Injil dan menceritakan mengenai kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. French Errington, seorang teolog Pentakosta, memberikan penjelasan dari ayat ini, bahwa sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, penyebaran Injil akan begitu masif seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan akibat daripada penyebaran ini, kita juga percaya ada pertobatan jiwa besar-besaran seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pastikan setiap kita ikut ambil bagian untuk menyelesaikan amanat agung di era ini. Kedatangan Tuhan Yesus sebagai Raja bukan hanya berbicara tentang menantikan yang akan datang, tetapi juga menghidupi tugas kita sebagai warga kerajaan surga sekarang. Maka dari itu, sudah menjadi bagian kita untuk menghadirkan realitas kerajaan Allah di bumi saat ini. Gereja dan setiap orang percaya dipanggil untuk pekerjaan ini, yaitu untuk mendeklarasikan dan menunjukkan kuasa dan kasih Allah
di dunia ini. Kita dipanggil untuk hidup dengan penuh pengharapan dan kesiapan sambil terus bekerja untuk kerajaan Allah. Marilah kita berkata seperti Yohanes merespon, "Amin, datanglah Tuhan Yesus, Maranatha." Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, boleh katakan? Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku
menciptakan kami ya Allah. Untuk memuliakan Engkau. Untuk semesta alam raya ini tetap dalam keadaan sungguh amat baik. Bukan oleh kekuatan kami, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Yang bahkan kami tidak layak memperolehnya, tetapi Engkau tetap menganugerahkannya atas kami. Keadilan-Mu ternyata berlaku atas kami. Keselamatan yang ajaib itu, Engkau sendiri yang menyatakannya. Bukan oleh karena kebaikan kami, tetapi keajaiban kasih karunia-Mu. Maka lembutkanlah hati kami supaya kami bisa menangkap isi hati-Mu ya Bapa. Bukanlah telinga kami supaya kami sanggup mendengar apa yang Tuhan mau supaya kami hidup di dalamnya. Sampai maksud dan kehendak Allah yang sungguh amat baik itu tergenapi sempurna atas hidup kami. Maka kami merendahkan diri. Biarlah otoritas hikmat dan kekuatan Allah menyatakan wahyu ilahi. Supaya apa yang Tuhan mau yang sungguh amat baik itu terjadi atas kami semua. Kami semua lemah dan terbatas. Tapi kami percaya Roh Kudus tidak pernah bisa dibatasi oleh apapun juga. Biarlah kiranya kuasa dari tempat maha tinggi memenuhi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Saudara tahu apa yang ditolak oleh dunia atas kekristenan? Saudara yang ditolak oleh dunia dari kekristenan adalah, mau diganti dulu? Thank you, Pak. Terima kasih. Cek, yes. Terima kasih Tuhan. Apa yang ditolak dunia dalam kekristenan? Bukan karena orang Kristen gak baik. Saya pernah tinggal di tengah-tengah keluarga yang bukan orang percaya. Ketika saya SMA. Lalu terbiasa saya kalau malam menemani ibu atau bude saya sesungguhnya yang sedang sakit. Dan saya biasa malam bercakap-cakap sambil mijit kakinya. Dia bukan orang percaya. Tapi dia bilang, orang Kristen itu terkenal dengan kasih dan baiknya. Jadi dunia ini mengakui, harusnya bahkan orang yang gak percaya pun tahu bahwa orang Kristen atau orang percaya adalah orang-orang yang penuh kasih dan penuh kebaikan. Sehingga gak ditolak. Atau apa yang ditolak oleh orang Kristen? Gerejanya Pak, kalau punya gereja maka diresolusi, nggak boleh mendirikan gereja, karena gereja menakutkan. Enggak juga, karena ada banyak gereja tetap bisa berdiri. Lalu apa dong? Sederhana, Yesus. Yesus itu yang ditolak oleh dunia. Dan dunia dengan segala kekayaan pekerjaannya si jahat kerjakan adalah menolak Yesus. Dan bagaimanapun caranya supaya Yesus tidak diyakini, tidak dipercaya, tidak diimani. Dan rohnya tidak tinggal pada orang yang percaya. Yohanes pasal 1 itu sangat jelas. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya tidak mengenal dia dan menolak dia. Maka ketika para murid itu mengalami penganiayaan, Tuhan Yesus katakan, bukan kamu yang ditolak, tetapi aku. Maka dunia ini akan berjuang dengan berbagai caranya, bahkan pakai berbagai konten di TikTok. Supaya kita reject Yesus. Kekristenan itu bukan agama dan sekedar sebuah keyakinan dan format beragama dengan segala sistemnya. Tetapi kekristenan adalah tentang Kristus as a center. Dan kekristenan adalah tentang the way of life. Yang senternya adalah Yesus yang adalah jalan itu sendiri. Maka sejak awal kehadiran Tuhan, bukan hanya dunia gak kenal, tetapi dunia menolak dia. Ketika Yesus hadir, apa yang dilakukan oleh si jahat? Mencoba mematahkan. Sebelum Tuhan Yesus memasuki pelayanannya, iblis membawanya ke padang gurun. Supaya apa? Dia mau menaklukkan rancangan Allah
yang sejak awal dunia diciptakan Tuhan Allah semesta alam sudah lakukan itu sungguh amat baik. Si jahat menaklukkan perempuan dan Adam yang pertama itu supaya melawan Allah dan rusaklah semua rancangan. Tapi apakah Allah berhenti? Enggak. Kalau Allah berhenti, no hope. Kalau Allah berhenti dan bisa dihentikan, maka kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi. We have no hope. Kalau kita nggak ada pengharapan, walaupun kita bernafas sesungguhnya kita sudah mati. Dan firman Tuhan mengatakan pengharapan adalah kayu yang kuat bagi jiwa kita untuk bisa menyeberangi samudra supaya sampai tujuan. Lah kalau nggak ada pengharapan itu, apa yang bisa kita lakukan? Maka ketika Allah bekerja dalam diri anaknya Yesus Kristus Tuhan hadir di dunia, dia mau putuskan itu supaya rancangannya enggak terjadi. Tapi pertanyaannya adalah, apakah bisa? Kalau Allah sudah membuka, maka tidak ada seorang pun yang bisa menutupnya. Kalau dia yang menutup, maka tidak ada seorang pun yang bisa membukanya. Kehendak Allah jadilah, kun fayakun, terjadilah. Nah, maka rame Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan di TikTok itu untuk mencoba membawa kita dan membawa orang-orang percaya ini untuk supaya menyangkali Yesus. Ini bukan soal Yudas yang menjual Yesus. Ini bukan soal Petrus yang menyangkali Yesus sampai kemudian ayam jantan berkokok. Enggak. Tetapi ini adalah soal bahwa Yesus itu menakutkan sekali. Karena kalau tahu orang yang percaya Yesus maka keselamatan terjadi. Kalau orang menjadi percaya dan beriman kepada Yesus, maka pengharapan dan kekuatan Allah berlaku. Maka kalau orang percaya kepada Yesus, firman Tuhan mengatakan di dalam ada hidup, dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Dan dunia dan si jahat tahu tentang kebenaran itu. Maka dengan apapun caranya, you'd like to stop it. Apakah bisa? Nah, bagaimana dunia menyangkal Yesus? Bukan karena si jahat mencoba menawarkan supaya Tuhan tidak berjalan di jalan salib yang menyelamatkan dan menghidupkan saudara dan saya. Maka banyak jargon-jargon yang dipakai oleh dunia untuk mengatakan bahwa Yesus itu enggak mati. Kenapa sih repot amat dengan Yesus? Yesus mau mati mau enggak emang urusan lu. Tapi mengapa sih pusing hanya untuk membicarakan dan mendiskusikan bahwa Yesus enggak pernah mati? Bahkan saudara lihat, why Jesus? Bahkan karena kematiannya pun memiliki arti yang jauh lebih dari sekedar soal kematian biasa. Justru karena kematiannya itu, maka iblis mencoba sangkali. Maka tetangga sebelah kita berkata, itu yang disalib bukan Yesus, itu adalah orang lain yang digantikannya. Halo, sibuk amat dengan itu. Kenapa mesti begitu? Karena si jahat tahu dan iblis tahu. Yesus yang tersalib itu bukan hanya keren, tetapi masuk dalam rancangan Allah bukan hanya untuk karya keselamatan, bukan hanya untuk karya kehidupan, tetapi karya semesta yang sungguh amat baik. Katakan amin. Maka kalau kita pakai salib Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan, salib itu paradoks. Paradoks itu berkebalikan. Salib itu tanda apa sih? Tanda keterkutukan. Maka ada ayat firman Tuhan yang mengatakan terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib. Tapi buat kita, apakah salib itu terkutuk? Lalu kenapa kita pakai kalung salib? Karena buat kita, salib itu bukan lambang keterkutukan. Tetapi justru adalah lambang keselamatan. Lambang keterberkatan bukan keterkutukan. Maka kalau orang lain mengatakan terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib. Lalu kemudian kita menggunakan atribut salib. Halo, apakah kita yang memakai kalung salib itu adalah orang-orang yang terkutuk atau orang-orang yang terberkati? Well, dunia boleh mengatakan bahwa salib adalah keterkutukan. Tetapi bagi orang percaya dan kita, no. It is the blessing things for us. Bahkan kita berkata, loh, bukannya salib itu adalah tanda penghukuman.
Bukankah Yesus di atas kayu salib itu adalah karena dihukum? Yes. Satu, dihukum oleh karena apa? Oleh karena dia dianggap sebagai pemberontak politik. Pemberontak politik hukumnya mati, maka hukumannya adalah salib. Salib itu hukuman orang Romawi. Maka Yesus disalib oleh kerajaan otoritas politik Romawi. Karena itu tanda bahwa dia adalah pemberontak. Maka ditaruh di atasnya adalah Yesus dari Nazaret, raja orang Yahudi. Yahudi yang ada di bawah kekuasaan Roma memberontak dan dia rajanya mati. Hukuman. Dakwaan kedua adalah dan dia penistaan agama, men. Para tokoh-tokoh agama, ahli-ahli Taurat, mahkamah agama yang ada di orang Yahudi mengatakan dia menghujat Allah. Hukumannya apa? Mati. Jadi hati-hati dengan penistaan agama. Tuhan Yesus itu kena dua-duanya. Pasalnya rangkep, maka dia dihukum. Dan hukumannya mati. Dan dunia mengatakan salib adalah simbol dari hukuman. Halo, boleh saja buat orang Romawi mengatakan begitu. Atau orang-orang Yahudi mengatakan dia itu adalah dikutuk oleh Allah. But what we are as a Christian and follower of Jesus Christ, we say that itu bukan hukuman tetapi simbol kemenangan, katakan amin. Iya, maka kalau kita memakai kalung salib, apakah engkau merasa bahwa engkau dibebaskan atau engkau sedang dipenjara? Rasul Paulus itu yang ketiga nih, pengajarannya dahsyat. Dia ketemu dengan orang-orang Korintus. Orang-orang Korintus itu orang-orang kota. Bukan Pondok Gede lah. Jakarta Pusat lah. Pondok Gede ini kan bukan Jakarta ya. Ini dunia lain ya. Orang Korintus itu kota pelabuhan. Lalu kemudian isinya firman Tuhan mengatakan mereka adalah orang-orang yang sangat terpandang. Pinter dalam ngomong, dalam pemikiran. Tidak kekurangan satu karunia pun. Nah, jangan berpikir ketemu orang-orang begitu itu mudah. Kan kalau kita jadi gembala kan pengen Tuhan datangkan orang-orang, satu orang-orang yang kaya misalnya, dua orang-orang pinter, tiga orang-orang yang punya karunianya itu banyak sehingga kita nggak kekurangan gitu. Tapi jangan salah, Alkitab mencatat Korintus yang seperti itu justru pecah, berantem, susah diatur. Ngatur orang pinter itu lebih susah. Ngatur les pinter kaya lebih susah. Apalagi pinter kaya banyak omong. Pendetanya nggak sempat boleh ngomong. Makanya murid-murid Tuhan Yesus itu orang-orang sederhana dari pinggiran, bukan orang-orang kaya gitu. Karena apa? Ternyata mereka lebih melembutkan hati untuk diatur oleh Roh Kudus sehingga Tuhan pakai mereka dahsyat. Kecuali Rasul Paulus yang agak pinter, agak kaya dan terpandang. Kalau Tuhan pakai ya dahsyat juga. Karena artinya ini bukan soal kaya miskin, tetapi adalah orang yang membuka diri bagi Roh Allah bekerja atasnya dan ia ditundukkan dalam iman kepercayaannya, keyakinannya kepada Allah dan Tuhan berkenan memakainya dan dia siap untuk dipakai Tuhan. Jadi nggak usah kecil hati. Saya yang orang aslinya orang kampung pun nggak apa-apa karena Tuhan bisa pakai. Ada Tuhan bisa pakai Paulus yang pemikir hebat, yang memang seorang pengusaha dahsyat, dia bisa berkeliling dunia, tetapi dia juga penulis yang hebat, dipakai. Tapi orang seperti Petrus yang hanya penjala di Danau Galilea, nelayan biasa dipakai. Ada juga Matius pemungut cukai yang biasa dengan dunia yang seperti itu dipakai Tuhan juga. Jadi Tuhan gak pernah membatasi kita untuk siapa yang Tuhan mau pakai, yang penting adalah orang itu mau ikut Tuhan. Penting ya? Nah ketemu orang-orang Korintus. Dia itu orang yang dimusuhin sama orang-orang Korintus. Karena membawa pesan firman Tuhan yang clear. Dan dia bilang, nanti baca di 1 Korintus. Aku ini memberitakan Yesus yang tersalib. Buat orang Yunani kebodohan. Gimana ya saya bisa menangkap bahwa Mesias dan Tuhan itu adalah Tuhan yang menderita dan tersalib. Masuk akalnya di mana? Dan Rasul Paulus katakan, saya nggak mau berdebat karena memang buatmu Yesus yang tersalib itu kebodohan, nggak apa-apa. Karena memang kalau engkau mendekati Dia,
Dengan akal pikiranmu engkau akan mengatakan, udah banget ya. Dan buat orang Yahudi adalah batu sandungan. Saudara tahu kenapa batu sandungan? Konsep dan gambarannya tentang Mesias enggak seperti Mesias Yesus. Gimana orang Mesias masuk kota Yerusalem naik keledai? Kuda jantan dong siang perang. Bagaimana mungkin? Keledai betina. Lalu kemudian masuk kota Yerusalem enggak bawa senjata. Maka ketika ditangkap Petrus menghunus pedang, potong lehernya. Langkai dulu mayatku. Karena dalam konsepnya orang Yahudi enggak ada yang namanya Mesias itu mati. Lembek kayak gitu. Gimana enggak batu sandungan? Rasul Paulus juga enggak mau berdebat dengan orang Yahudi. Lalu mengatakan gitu, enggak loh, Tuhan Yesus itu enggak seperti apa yang kau bayangkan. Konsepmu bahwa Yesus yang tersalib itu gini loh harusnya kamu enggak. Jadi kita enggak usah harus pusing. Kalau ada suara-suara yang ada di sekelilingmu dengan berbagai medsos itu. Lalu ngomongin tentang Yesus yang tersalib. Dan mereka berkata bodoh banget loh. Atau kemudian mengatakan gini, halo gimana Mesiasmu dan Tuhanmu mati. Itu sama seperti prajurit yang ketika Tuhan Yesus disalib. Lalu kemudian dia berkata bahwa kalau engkau Mesias turun. Rasul Paulus dengan slow but sure. Dengan penuh keyakinan iman tetapi ketenangan dia berkata dengan sangat sederhana. Tapi untuk orang-orang percaya yang diselamatkan, Yesus yang tersalib itu adalah hikmat dan kekuatan Allah. Karena apa yang bodoh bagi manusia justru itu yang dipakai Allah untuk menaklukkan segala hikmat. Dan apa yang lemah justru yang dipakai oleh Allah untuk memuliakan dia dan menjadi berkat bagi banyak orang. So Yesus yang tersalib man. Terserah lu kalau lu mau ngomong bahwa dia adalah kebodohan dan batu sandungan. But untuk kami orang-orang percaya yang mendapatkan kasih karunia Allah. He is hikmat. The power of God. Katakan amin. Jadi slow aja bro. Gak usah marah-marah kalau ada konten-konten yang begitu. Kenapa? Tuhan katakan dia tidak sedang menolakmu men. Tapi dia sedang menolak aku. Bahkan aku yang datang kepada milik punyaanku sendiri. Tapi mereka bukan hanya gak kenal aku. Tetapi mereka yang menolak aku. Apalagi kalau kita berpikir tentang Yesus yang mati. Jadi kalau tetangga kita bilang. Yang disalib itu bukan Yesus. Kenapa? Karena dia tahu. Ada hikmat dan kekuatan Allah yang bekerja. Dan membawa penebusan paripurna. Salah satu film The Passion of the Christ adalah bukan hanya legend ya, tapi menurut saya adalah masterpiece untuk memperlihatkan kepada kita melalui riset tentang bagaimana proses jalan salib Yesus dan Yesus digambarkan sedemikian dalam pengorbanan di atas kayu salib. Tentu lebih powerful daripada The Last Supper. Yang lebih slow tetapi harus pakai mikir. Passion of Christ ini keren. Salah satu yang menarik hati saya adalah ketika Tuhan Yesus ada di atas kayu salib. Dan dia mengerang dan berteriak satu kata. Tetelestai. Sempurna. Sudah genap. Lunas. Enggak perlu pakai banyak omongan tuh. Hanya satu kata, tetelestai. Dan satu kata itu menyelesaikan semuanya, lunas dan sempurna, genap. Dan Mel Gibson menggambarkannya so cool. Kenapa? Lalu ketika Tuhan Yesus berteriak itu, lalu dia meneteskan darahnya. Dan darah itu, satu tetesan itu lalu jatuh ke tanah, des ke bumi. Digambarkan dengan slow motion itu. Apa yang terjadi? Si ular tua, Lucifer, bayi tua yang senyumnya itu enggak enak, yang wajahnya itu pengen nampar aja kalau kita lihat, gitu. Itu mengerang. Lu bayangin enggak sih bahwa darah yang kudus itu satu tetes menyelesaikan sebuah persoalan kutuk dosa dan kutuk maut kita. Katakan amin. Justru itu melalui kematiannya. Kalau Yesus tidak mati, what happened with us? What happened?
Apa yang terjadi? Maka mengapa kita percaya kepada Yesus yang mati dan Yesus yang bangkit? Rasul Paulus itu pernah ngomong sama orang-orang di Roma. Orang-orang di Roma itu adalah orang-orang yang pusat pemerintahan lah, kayak Jakarta gitu. Orang-orang pintar ada di sana, birokrat ada di sana, semua ada di sana. Dia bilang gini, sesungguhnya kita itu adalah manusia celaka. Karena kita itu diikat oleh tubuh dosa dan tubuh maut. Siapakah yang bisa melepaskan aku dari tubuh dosa dan tubuh maut ini? Aku itu pengen sebenarnya dalam keinginan pikiran dan hatiku untuk melakukan hal-hal baik. Hal-hal positif, hal-hal yang membangun. Tapi tahukah engkau bahwa ketika aku punya pikiran yang baik dan berkehendak baik, justru yang kulakukan adalah gak baik. Itu seperti aku adalah kuda yang dikekang sedemikian rupa dan digerakkan oleh kuasa dosa. Dosa itu dalam konsep hamartia itu bukan hanya perbuatan yang kita lakukan, tetapi the power who drive us. Kekuatan yang menggerakkan dan mengatur dan lalu kemudian membudakkan kita. Rasul Paulus bilang gini di tengah-tengah orang yang ngerti tentang perbudakan itu. Dia bilang, siapa yang bisa melepaskan aku dari tubuh dosa dan tubuh maut ini? Dia bilang, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi, the power of freedom, the power of salvation. Kemudian kita mengalami kebebasan sempurna adalah kita gak bisa lakukan itu. Dan gak ada kekuatan yang bisa mengerjakannya. Bagaimana kutuk itu dipatahkan, lalu kemudian kematian itu ditaklukkan. Kecuali oleh darah Yesus. Darah Yesus maha kuasa. Loh, itu kematian. Maka Rasul Paulus bilang sangat jelas. Lihat ya. Dia bilang, dengan kematiannya dia membawa kita menyatu dengan Allah. Saya ulangi. Melalui kematiannya dia membawa kita menyatu dengan Allah. Kitab Ibrani keren. Dia menggambarkan gini. Kita untuk bisa menyatu dengan Allah perlu namanya pengantara. Pengantara dalam perjanjian lama namanya kurban, bukan korban. Korban itu victim. Kurban itu apa bahasa Inggrisnya? Sacrifice. Beda. Nah, kalau kita kan bahasa Indonesia itu mirip-mirip. Ya, saya ini kan biasa menjadi korban. Korban itu ya korban pemerkosaan, korban pencurian, korban pembunuhan. Ini Yesus bukan korban, tetapi kurban, sacrifices. Nah, Tuhan Yesus yang sacrifice itu adalah imam besar yang bukan hanya membawa kurban, pendamaian supaya manusia didamaikan, diampuni, menyatu kembali dengan Allah. Maka ada tabir yang sangat kuat yang memisahkan antara ruang Maha Kudus dengan ruang umat di sana. Dan hanya imam besar yang bisa masuk ke ruang Maha Kudus untuk mempersembahkan kurban pendamaian, kurban keselamatan, kurban yang menjadikan manusia yang berdosa di sana bisa berjumpa dengan Allah. Nah, dia mengatakan imam besar agung kita yang bisa turut merasakan penderitaan, kesulitan dan berbagai pergumulan kita. Dia datang kepada Allah dengan membawa dirinya sebagai kurban yang sempurna itu. Karena kalau engkau membawa kurban yang biasa, sapi, lembu, kambing, domba dan lain sebagainya itu, maka itu akan terjadi berulang. Engkau bawa lagi, engkau berdosa, bawa lagi. Tetapi firman Tuhan di Ibrani mengatakan, satu kali cukup untuk selama-lamanya mendamaikan engkau dengan penciptamu dan sumber hidupmu. Yaitu kurban Yesus Kristus Tuhan. Lewat apa? Mati. Maka ketika jam 12 siang, gelapan luar biasa ketika dia disalib. Salah satu tanda yang sangat jelas adalah tabir bait Allah terbelah menjadi dua. Saya mau teguhkan. No distance antara engkau dan Allahmu. Antara Yesus Kristus Tuhan yang sudah menebus engkau, menjadikan engkau dan sumber hidup dan nafasmu, yaitu Tuhan Allah Sang Penciptamu.
engkau menyatu. Keren gak sih? Melalui apa? Kematiannya. Jadi kalau orang mengatakan salib itu kebodohan, enggak. Ini jauh lebih daripada apa yang kau bisa pikirkan dengan akal budi manapun. Kalau engkau ngomongin bahwa ini adalah batu sandungan, betapa lemahnya Mesias dan Juru Selamatmu, no. Ini justru adalah kekuatan Allah. Karena apa? Memang Allah harus adil. Loh, kok adil gimana? Coba kita pakai konsep keadilan kita. Konsep keadilan dunia nih. Yang salah harus dihukum. Adil nggak? Yang mencuri ditangkap, diadili, dihukum. Maka sampai Musa ketika tawar-menawar dengan Tuhan. Orang Israel mereka menyembah Allah pakai lembu emas, ilah lain. Lalu kemudian Tuhan mau membinasakan. Musa bilang gini, dan komandannya kan Tuhan. Kayaknya gak mesti gitu deh Tuhan. Coba bayangin apalah kata dunia. Kau bawanya mereka dari Mesir. Kau sediakannya tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madunya. Kau tuntunnya di padang belantara. Kau binasakan juga. Apalah kata dunia. Jadi janganlah Tuhan orang-orang yang menyembah anak lembu emas ini kau binasakan. Tuhan masih diam. Lalu Tuhan bilang sama Musa, Mus, lu mesti ngerti ya. Setiap orang yang berbuat dosa, dia yang harus bertanggung jawab. Namanya lah yang akan aku coret dari kitab kehidupan. Karena Musa bilang gini, jangan binasakan mereka, coret saja namaku. Sok jadi pahlawan kan? Enggak bisa. Keadilan Allah harus ditegakkan. Tegakannya seperti apa? Yang berdosa yang mati. Yang berdosa hilang dari kitab kehidupan. Fix. Tapi mengapa kita menyebut bahwa keadilan Allah itu justru melalui keadilan Yesus? Yang disebut dengan keadilan Allah itu adalah ketidakadilan buat kita. Yang dosa siapa, yang mati siapa? Yang dosa siapa, yang disalib siapa? Yang dosa dan salah dan memberontak kepada Allah siapa? Yang terkutuk siapa? Lalu kita mengatakan bahwa oh fair, that is fair. Kenapa? Ya Tuhan, lalu kemudian Yesuslah yang harus menanggungkan dosa aku, it's fair. Fair gundulmu. Enggak fair. Mana fair? Kalau fair, kalau adil, siapa yang di situ? Kita men. Tapi keadilan Allah adalah ketidakadilan. Itu yang namanya grace atau kasih karunia. Kasih karunia itu Allah gak wajib, kita gak berhak. Saya ulangi ya. Yang namanya anugerah kasih karunia, kekristenan itu bertumbuh pada anugerah, bukan kepada prestasi. Anugerah itu adalah Allah itu wajib dan harus gak? Enggak. Kita berhak gak untuk menerima itu? Enggak juga. Loh, Allah gak wajib, kita gak berhak. Tapi jadi. Itu anugerah. Dan anugerah itu, it is not fair man. Gak adil. Maka kalau kita lihat contoh lagi di dalam Alkitab itu. Ada seorang pengusaha, ada orang mau kerja jam 9 pagi, jam 12, jam 3, sama jam 5. Jam 9 dapat kerjaan, dikasih 1 dinar. Haleluya, puji Tuhan, memang sehari 1 dinar. Yang jam 12 dia setelah nerima, puji Tuhan. Setelah lihat yang jam 12 dikasih berapa sama bos? 1 dinar juga, dia mulai pusing. Loh, gue jam 9, dia jam 12, 1 dinar. Yang jam 3, yang jam 12 tadi udah seneng. Dia dapat 1 dinar, gue 1 dinar pada jam 12. Haleluya. Begitu lihat yang jam 3, dapat 1 dinar juga. Pusing juga dia. Tapi yang jam 3, haleluya. Yang jam 5, 1 dinar juga. Lalu kemudian mau protes yang jam 9. Loh bos, gak kayak gitu konsepnya bos. Terus apa yang kau maksud? Suka-suka gua lah. Kan kita perjanjiannya 1 hari 1 dinar. Kalau jam 5 masuk baru kemudian 1 jam. Lalu aku kasih 1 dinar, duit gua. Jengkelin gak? Anugerah itu jengkelin sudah.
Kalau saya mengatakan anugerah itu menyukacitakan enggak? Ya haleluya menyukacitakan. Untuk orang-orang tertentu enggak, jengkelin. Saudara tahu anak yang hilang. Anak yang hilang yang bungsu. Yang bungsu itu kayak mana? Dia bilang, Pak kasih dulu warisanku. Udahlah ambil, dia ambil semua. Pergilah dia, dugemnya di sana. Kepelacuran dia, habis. Lalu dia ada di kandang babi. Dia pulang, diterima lagi sama bapaknya, dibikin pesta. Bapaknya sukacita, semua pegawainya sukacita karena anaknya hilang, pulang. Tapi jengkelin buat siapa? Buat kakaknya. Kakaknya. Kok gitu konsepnya bos? Gue ini yang melayani bapak dan gak pernah nyakitin. Bahkan sebuah pekerjaan gue jabanin, gue kerjakan dan setia sama engkau bapak. Ini anakku yang kurang ajar, yang ngabisin hartamu, memalukan keluarga, pulang, lu potongin lembu. Gua mah kambing aja kagak. Saya mau tegaskan, anugerah itu jengkelin dan gak adil. Karena kalau adil, Tuhan Yesus gak mati. Jadi kalau hari ini saudara mengatakan, Tuhan kok gak adil ya? Oh di hidup ini gak adil, iya memang gak adil. Jadi kalau saudara masih mengeluh dan merasa bahwa kok gak adil dunia ini. Lu mau cari keadilan kemana bro? Lu mau nyari keadilan model apa? Kalau kita mau pakai konsep kita dengan keadilan. Lu mati di atas kayu salib bro. Jadi kita gak usah teriak lagi deh tentang ketidakadilan. Karena anugerah memang gak adil. Dan menjengkelkan buat orang-orang yang sok hebat dan sok benar. Maka Yesus mati dan selesai dengan apa? Tetelus teh. Tetesan darah yang jatuh itu menjadikan si jahat mengerang. Tabir Allah terbuka. Tuhan Allah semesta alam dalam kemahakudusannya. Kita yang berdosa, yang gak layak, dikuduskan, dibenarkan, ditebus, diselamatkan, menyatu kembali dengan pencipta kita. Haleluya. Itu baru kematiannya. Lalu yang kedua adalah, apa sih yang disangkali dunia? Kalau kematiannya gak bisa di stop, maka yang mau di stop adalah kebangkitannya. Alkitab catat gini loh, para pegede-pegede politik dan agama itu, ketika Yesus bangkit sama prajurit-prajurit yang berjaga, Alkitab catat, kalian sini, gimana sih? Kok dia bangkit? Iya bener bos, dia bangkit bos. Kami sendiri udah nyaksikan loh bahwa ini ternyata memang gak ada. Padahal sudah kami segel tuh. Gua bayarin lu. Bilang sama dunia, itu gak pernah terjadi. Bilang sama dunia, dia bukan hidup, bangkit dan hidup. Dia dicuri mayatnya oleh murid-muridnya. Semakin yakin saya itu pekerjaan diabolos. Diabolos itu artinya pembohong. Dan itu diterjemahkan sebagai iblis. Dan iblis itu adalah raja pembohong. Dan dia akan membuat hoax-hoax demikian rupa. Supaya meracuni pikiranmu, meracuni hatimu, meracuni imanmu. Sehingga engkau gak percaya akan kematian Yesus. Dan gak percaya akan kebangkitan Yesus. Sederhana itu. Jadi kalau ada konten-konten yang mengatakan Yesus gak pernah bangkit karena gak masuk akal. Sudah dari dulu, gak hari ini aja. Kok bagaimana engkau percaya bahwa orang mati bisa bangkit? Sudah dari dulu. Itu memang pekerjaan si jahat. Jadi ngapain gua jabanin lu? Karena apa? Enggak mudah untuk saya katakan bahwa ia bangkit. Loh, lalu kemudian buktinya apa? Saya kasih cek. Kebangkitan Kristus itu bukan sesuatu yang mudah untuk dipercayai. Mosok, Pak. Gini. Siapa orang-orang yang paling dekat dengan Tuhan? Tuhan itu punya circle. Circle terdekat 3 orang. Simon Petrus, Andreas, dan Yakobus. Yakobus dan Yohanes, sorry. Yakobus, jadi 3 orang. Itu circle terdekat. Maka ketika Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani, mereka berdua, mereka yang paling dekat. Circle nomor 2, ring 2-nya itu 12. Ring 3-nya 70 dan perempuan-perempuan. Lalu kemudian real luarnya itu adalah
orang banyak. Saya tanya, kita circle yang mana nih? Ring 1, ring 2, atau ring banyak? Siapa yang di sini sudah pasang ring? Ring 1. Ini kita ngomongin Petrus ring 1. 24 jam sehari, 7 hari seminggu, selama 3,5 tahun bersama-sama dengan Yesus. Itu bukan S1 teologi. Itu doktoral. Diajar Yesus sendiri gurunya yang dicari ribuan orang untuk mendengar pengajarannya. Dan dia 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 3,5 tahun. Tuhan Yesus pernah ngomong berapa kali tentang rancangan Allah melaluinya. Bahwa anak manusia akan difitnah, akan dianiaya, akan dibunuh. Pada hari yang ketiga akan bangkit. Itu sudah jelas di telinga dan hatinya. Tapi begitu melihat dan mendengar suara tentang kubur kosong, aku telah melihat Allah, kata Maria Magdalena. Percaya enggak Petrus? Saya mau teguhkan gini loh Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan. Kita itu kan diselamatkan karena percaya, mujizat itu terjadi karena percaya, oleh imanmu jadilah seperti apa yang kau yakini. Itu jelas. Tapi saya mau katakan, bahkan untuk percaya pun kita perlu anugerah. Untuk percaya loh. Bapak, percaya itu mudah apa enggak? Enggak. Saudara dan saya perlu kasih karunia hanya untuk percaya. Maka kalau saudara percaya itu artinya kasih karunia Allah bekerja atasmu, rawat. Kalau engkau ingin anakmu percaya, maka wariskan imanmu. Karena hanya untuk percaya orang perlu kasih karunia dan anugerah. Betapa mahalnya untuk percaya. Pak, kalau begitu kalau saya percaya berarti nggak ada keraguan. Ya nggak kayak itu juga. Ada satu contoh di dalam Alkitab misalnya. Seorang perwira, bukan orang Yahudi. Anaknya sakit, mau mati. Dia cepat-cepat mendampiri Yesus. Dan dia bilang sama Tuhan gini. Tuhan, aku percaya. Tolong aku yang nggak percaya ini. Gini, akal kita sebagai manusia, daging kita itu lawanan dari keinginan roh. Roma pasal 8. Jadi keinginan daging adalah kematian, tetapi keinginan roh adalah hidup kekal. Dan peperangan antara daging, keinginan kita dan roh itu besar. Sehingga kita itu akan ada dalam suasana peperangan, bukan peperangan batin, tetapi peperangan roh di mana aku memilih percaya atau aku memilih enggak. Selalu dalam kebimbangan. Termasuk Bapak Abraham. Bapak Abraham itu ketika mendengar janji Tuhan. Lalu kemudian ternyata aku akan memberikan keturunanmu seperti pasir di laut, seperti bintang di langit. Kalau ada yang bisa ngitung pasir di laut, bisa ngitung bintang di langit. Itu maka seperti itulah jumlah anak keturunanmu. Tapi dia nunggu kagak ada. Lalu kemudian dia bilang gini sama Tuhan. Tuhan, bukannya aku gak percaya sih. Tapi kan aku harus realistis. Realistis apa? Kayaknya nanti yang kuwariskan itu bukan kepada anakku deh. Sama siapa? Eliezer aja hambaku. Tuhan bilang dan senyum. Bram, enggak kayak gitu konsepku. Itu konsepnya Bram. Terus gimana Tuhan? Enggak. Tapi kan istriku sudah begini, istriku udah mati haid, aku udah begini. Memang kita selalu punya 1001 alasan untuk bisa menjadi tidak percaya. Dan Tuhan mengajar kita bukan untuk menyangkali realistis yang terjadi. Enggak apa-apa. Tetapi justru adalah realistisnya kita taklukkan ketidakpercayaan kita taklukkan untuk memilih tolong aku Tuhan, aku percaya, tolong aku yang gak percaya ini. Perwira itu bilang gitu. Dan Tuhan bilang gitu. Enggak aku temukannya. Iman yang kayak gini di tengah-tengah orang Yahudi. Pulang, anakmu sembuh. Bahkan untuk percaya di tengah ketidakpercayaan kita. Enggak apa-apa. Gue katakan sama Tuhan. Aku percaya Tuhan. Tolong aku yang gak percaya ini. Ada 1001 alasan bahkan lebih untuk menjadikanku tidak percaya. Tapi aku memilih untuk percaya. Jadi loh. Petrus tadi pusing dia. Padahal Maria Magdalena
Dia lari teriak. Hei, aku sudah melihat Tuhan. Dia misionaris saksi Kristus, kebangkitan Kristus yang pertama itu perempuan Maria Magdalena. Yang mendapat stigma publik. Ia adalah perempuan yang gak benar. Tetapi saudara lihat ketika berjumpa dengan Yesus, diampuni Yesus, dia tidak sama lagi. Dia kemudian meninggalkan dosa-dosanya dan melayani Yesus. Injil Lukas catat, dia lalu mengikut Yesus, melayani Yesus kemanapun Yesus pergi. Dan dia adalah salah satu dari perempuan yang tetap taat dibanding murid-murid laki-laki yang lain. Taat sampai di atas kayu salib, di bawah kaki Yesus yang tersalib itu. Ketika semua laki-laki yang merasa hebat itu pergi meninggalkan Yesus yang tersalib. Tapi dia tekun dengan jalan salib itu dan ada di kaki Yesus. Bahkan ketika Yesus ada kuburan, siapa yang pertama kali ke kuburan itu? Maria Magdalena, Injil Yohanes catat. Dia ada di situ. Bahkan ketika batu terguling dan dia masuk dan gak mendapatkan mayat Yesus, dia nangis. Dia nangis di pintu kuburan itu. Dan berjumpa seorang yang dia anggap sebagai penjaga taman itu dan dia mengatakan, Pak, kalau engkau mencuri Tuhanku, kembalikanlah. I can live without him. Aku punya pengharapan tentang Yesus. Dan Yesus sudah mati. Tapi bukan berarti pengharapanku hilang. Kalau toh aku masih bisa mendapatkan mayatnya, it's no problem. Because dia adalah segala-galanya buatku. Dan saudara tahu, orang yang model kayak gini adalah orang yang mendapatkan kasih karunia Tuhan. Yang pertama kali menyaksikan kebangkitan Kristus. Keren gak sih? Pengen gak sih? Kita adalah orang yang dipercaya untuk melihat sendiri kemuliaan Tuhan. Keajaiban yang melampaui segala akal itu. Maria Magdalena, perempuan yang disebut pelacur itu. Tetapi dipulihkan oleh Yesus. Bertobat dan melayani Tuhan. Dia yang dipercaya Tuhan. Gini loh saudara. Kita percaya Tuhan itu biasa. Tapi Tuhan percaya saudara itu langka. Jadi kalau kita percaya Tuhan, ya semua orang bisa percaya. Tapi ada satu bagian firman Tuhan. Semua orang yang mendengar itu percaya. Tapi Tuhan tidak mempercayakan dirinya kepadanya. Belai kon. Pengen gak sih kita kayak Maria Magdalena? Sehingga aku bisa berteriak, aku melihat Tuhan. How great God. Tapi itu pun Petrus gak percaya juga. So, kayak mana? Karena berita kebangkitan gak sesederhana apa yang kau pikirkan. Tapi Tuhan Yesus ngerti kok keraguanmu. Buktinya para murid itu sembunyi di rumah karena takut dengan orang Yahudi. Mereka gak percaya kalau Yesus sudah bangkit, mereka sembunyi. Saya merasa gini. Kita ini adalah orang-orang yang phobos juga dalam bahasa Yunaninya. Takut. Sehingga kata phobos dalam bahasa Yunani untuk menunjukkan rasa takut para murid karena keraguannya percaya pada Yesus yang bangkit dan mereka tetap sembunyi dalam rasa takutnya itu kata yang dipakai adalah phobos yang menelurkan kata fobia. Tahu fobia? Fobia. Enggak apa-apa, aku enggak percaya. Tapi firman Tuhan mengatakan, lalu Yesus masuk ke dalam rumah di mana mereka bersembunyi dan dia berkata, damai sejahtera bagimu. Peace come on you. Kadang gini loh saudara, bahkan untuk percaya kita gak mudah. Kita masih dipenuhi rasa takut oleh karena keraguan kita. Dan kita memilih untuk sembunyi. Tapi Tuhan gak pernah ngejek itu. Tuhan gak bilang gini, semen kali kau ya. Kok gak kau ingat apa yang kau katakan? Gak juga. Tuhan tahu dukamu. Tuhan ngerti galaumu. Tuhan takut. Tuhan ngerti rasa takut yang kau alami. Maka alih-alih engkau bisa memahami realitas yang gak mudah, bahkan misteri kebangkitan itu, Tuhan Yesus yang bangkit memilih untuk menjumpai para muridnya yang sedang terpenjara oleh rasa takutnya. Dan membawa damai sejahtera.
Di mana persembunyianmu? Yang Tuhan gak bisa tembus, yang Tuhan gak bisa hadir, dan Tuhan gak bisa bawa damai sejahteranya atas hidup. Sudah tahu seorang nabi yang sangat kuat, besar, sembunyi di dalam gua. Siapa dia? Ada yang tahu? Tuhan bilang, keluar. Aku akan menyertai kau. Kayak gini loh saudara. Aduh. Tuhan ngerti kok takut kita. Saya mau tanya dan secara jujur. Kalau engkau sedang galau dan takut, enggak apa-apa. Bahkan rasa galau, ragu dan takutmu itu membuat engkau bersembunyi, enggak apa-apa. Tapi untung Yesus bangkit adalah sebuah fakta dan kebenaran. Dia memilih untuk menembus ruang persembunyianmu dan menghembusi engkau dengan Roh Kudus dan memberi kuasanya kepadamu. Bahkan Thomas yang ngeselin dan apatis itu, Tuhan pilih untuk menjumpainya, bukan menendangnya dan mengatakan, Tom, sini anakku, lihatkah engkau akan tanganku ini? Coba cucukkanlah jarimu ke sini nak. Kubukalah lambungku, supaya engkau tahu luka tombak di lambungku ini. Kau cucukkanlah tanganmu supaya engkau percaya. Kalau saya jadi Tuhan Yesus yang bangkit, Thomas dikasih tahu para murid yang sudah lihat dan gak percaya, gua jitak. Tapi Tuhan bukan itu, Tuhan mengatakan, Tom. Dan untungnya ternyata bukan bukti yang dia kehendaki. Apa itu? Cukup Tuhan menjumpainya dan dia berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Kita kan selalu bilang gini, iman itu gak perlu bukti. Betul ya? Kamu melihat, percaya. Bapak gereja namanya Agustinus, dia bilang gini, kita perlu percaya walaupun tidak melihat. Karena kalau engkau percaya, engkau pasti akan melihat apa yang engkau percaya. Jadi gak perlu melihat dulu. Engkau percaya maka engkau akan melihat apa yang engkau percaya. Katakan amin. Iya. Maka Tuhan bilang, lah engkau percaya kan karena engkau melihat, kata Tuhan Yesus. Tapi berbahagialah engkau yang percaya walaupun tidak melihat. Karena kalau engkau memilih untuk percaya, engkau akan melihat apa yang engkau percaya. Ibu Teresa lebih canggih lagi. Dia bilangnya malah gini, iman itu bukan hanya enggak perlu melihat, enggak perlu bukti. Tetapi iman adalah keyakinan tanpa syarat. Keyakinan tanpa syarat itu bukan hanya enggak memerlukan bukti, bukan hanya karena enggak melihat, tetapi aku percaya enggak pakai syarat. Melihat atau enggak bukan isunya, tapi aku memilih percaya. Dan berbahagialah engkau, orang yang memilih percaya. Rasa takut dan kegalauannya digantikan dengan peace, damai sejahtera. Siapa enggak pengen? Bukannya damai sejahtera, tapi Roh Kudus. Bukan hanya dengan Roh Kudus, tetapi otoritas dan kuasa. Kalau engkau berkata dosa orang masih ada, dosa dia. Tapi kalau engkau mengatakan dosa orang diampuni, maka terampunilah orang itu. Ada otoritas, ada damai sejahtera. Kenapa? Tuhan tolong aku percaya. Tolong aku yang gak percaya ini. Aku percaya engkau mati dan aku percaya engkau bangkit. Petrus di Kisah Para Rasul setelah turunnya Roh Kudus dia bilang, Yesus yang tersalib dan yang bangkit, kami inilah saksinya. Amin. Jadi gak usah dipikirin kalau ada orang yang menyangkali itu, ya memang yang ditolak Yesus. Jadi kalau gak ditolak, saya malah gak percaya. Sulit kan? Karena dia tahu Jesus is the center of everything. Kita tundukkan kepala.
Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan kusyukurkan. Besar setiamu Tuhan di hidup. Mari sama-sama katakan Yesus Engkau. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidup. Kita bangkit berdiri dan nyatakan dan proklamasikan bersama. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Kami tak mungkin menyangkali kebenaran ini, bahwa Engkau telah mati dan telah bangkit. Dan itulah menjadikan apa yang firman Tuhan katakan menjadi tegas bagi kami. Jika Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kita menjadi percaya. Tapi karena Yesus faktanya dan kebenarannya adalah bangkit, tidak sia-sia kita menjadi percaya. Katakan amin. Maka orang yang hidup dalam iman percaya kepadanya, Providentia Dei, penyelenggaraan Allah berlaku atas hidupnya. Firman Tuhan mengatakan, apa yang bisa memisahkan engkau dari kasih Allah? Di dalam Kristus. Kesulitan, masalah, sakit penyakit, bahkan penganiayaan dan kematian. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena terlalu besar, terlalu ajaib, terlalu mulia, terlalu berharga. Berbahagialah engkau yang mendapat kasih karunia percaya di dalam Yesus. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya, Yesus Kristus, Mesias Anak Allah, Tuhan kami, Raja kami, Allah kami, haleluya. Engkau yang telah menyatakan bagi orang-orang sederhana, dan Engkau yang telah menaruhkan kebenaran ini dalam hati dan pikiran kami. Engkaulah yang akan menumbuh-numbuhkan iman keyakinan dalam hidup kami, untuk kami hidup di dalamnya dan menikmati segala janji Allah dalam hidup kami. Dan kami akan mewariskannya kepada anak cucu kami, supaya nyata bahwa orang-orang benar akan hidup oleh karena iman. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur
memberikan sorak-sorai yang dahsyat sebagai tanda Engkau bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena kasih karunia-Nya, anugerah-Nya untuk kita ditebus dari segala dosa kita. Dan ketakutan juga dilenyapkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak mudah untuk mengatakan aku percaya. Tapi undanglah Roh Kudus selalu untuk menolong supaya kita bisa tetap percaya sampai Tuhan datang kembali. Siapa yang mau percaya sampai Tuhan datang kembali? Katakan amin. Mari kita arahkan tangan kita kepada Bapak Pendeta Agus Marianto yang sudah memberkati kita sore hari ini. Tuhan akan memberkatinya kembali berlipat kali ganda. Berkati keluarganya, istri anaknya Tuhan. Jadikan alatmu, gembala juga ketua sinode di gerejanya Tuhan. Engkau terus menyertai perjalanannya, jauh maupun dekat. Pakai seluruh hidupnya untuk menyelesaikan amanat agungmu. Sampai semua lidah mengaku dan semua lutut bertelut. Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Perkenananmu atas hidupnya. Dan kami percaya Tuhan memberkatinya berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, dan akhirnya kami menyiapkan hati kami untuk membawa pulang berkat-Mu bagi rumah tangga kami masing-masing, yaitu berkat damai dan sejahtera yang berlimpah-limpah, anugerah yang dahsyat dari Allah Bapa di surga, dan teruslah berjanji makin hari makin intim dengan Tuhan di dalam Roh Kudus-Nya dari hari ini sampai Tuhan datang kembali. Tetap setia. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum meninggalkan ruang ibadah, silakan bersatu teduh sejenak Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.